Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan hari ini, kembali kami mau menikmati kebenaran firman-Mu, firman yang menjadi alasan hidup kami, kekuatan dan kemenangan kami. Biarlah Tuhan berfirman kepada setiap kami, dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh memahami firman-Mu, dan kami mau hidup di dalamnya. Berkati dan tolong hamba-Mu, untuk menyampaikan berita kesukaan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, terima berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan membuka di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10, firman Tuhan dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, kita akan melihat tentang diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita memiliki pergumulan masing-masing di mana kita ada sekarang, ya Saudara. Dan mungkin ada yang sementara bergumul untuk berjuang untuk melanjutkan perjalanan, bahkan mungkin ada yang berjuang hanya untuk supaya dapat bertahan, Saudara ya. Mungkin jangankan mampu melangkah maju, bertahan saja di tempat kita ada telah merupakan pencapaian yang luar biasa. Memang kita punya musim-musim kehidupan yang berbeda-beda Saudara, dan namanya juga permasalahan hidup, pergumulan itu bukan satu hal yang mudah. Akan tetapi sebagai umat Tuhan, kita selalu diingatkan tentang ayat ini, bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia untuk melakukan perbuatan kebaikan. Bukan saja kita diselamatkan, kita dihindarkan dari penghukuman kekal, tetapi kita juga diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menyiratkan ada satu kebenaran bahwa moral kerajaan Allah adalah salah satu tiang kemenangan umat yang percaya kepada Tuhan. Apa itu moral kerajaan Allah, Saudara? Ya, tentu saja moral kerajaan Allah itu sangat berbeda dengan moral kerajaan duniawi yang kita tahu konsepnya adalah konsep menuju kepada kebinasaan. Nah, moral kerajaan Allah adalah kebenaran rohani yang berpusat pada transformasi, pada perubahan hati dan karakter. Nah, moral kerajaan Allah itu melampaui hukum moralitas manusia. Saudara ya, hukum di dunia ini Saudara ya, yang memang mungkin menciptakan manusia dengan bermoral baik Saudara. Tetapi moral kerajaan Allah bukan saja menyangkut kehidupan di dunia ini, tapi menyangkut kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah salah satu faktor yang menentukan pilihan kita Saudara ya. Kalau kita memiliki moral kerajaan Allah, tentu saja pilihan-pilihan kita adalah pilihan-pilihan yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Nah, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa moral kerajaan Allah itu dihasilkan oleh kasih karunia. Penyelamatan dalam Kristus Yesus sehingga kita boleh diampuni, kemudian kita dipulihkan. Dahulunya kita hidup dalam dosa, dalam kegelapan. Tetapi ketika kita berjumpa dengan kasih karunia Allah, kita mengalami perubahan hidup, pemulihan hidup, sehingga kita tidak lagi memiliki moral dunia ini, tapi kita memiliki moral kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu yang menghasilkan moral kerajaan Allah itu, Saudara, itu bernilai pengampunan. Kemudian kasih karunia itu bernilai pembaharuan dan kekuatan kita
untuk membangkitkan kapasitas manusia agar kembali pada harkat yang sejati sebagai ciptaan Tuhan yang termulia, saudara ya. Jadi Tuhan mengubahkan kita, mengembalikan kita kepada harkat, kepada posisi semula sebagai makhluk ciptaan termulia dari Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan jika kita sementara menghidupi moral kerajaan Allah, kita sementara mengalami kehidupan yang diampuni, mengalami pembaharuan, kemudian kita memiliki kekuatan untuk selalu bangkit dari hal-hal yang menekan kita. Semua itu karena kasih karunia Tuhan ya, bukan hasil usaha, bukan hasil perjuangan dan prestasi kita, saudara ya. Tentunya sebagai anak Tuhan kita memang ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, saudara. Dalam hal ini Tuhan yang memberikan kita kekuatan, pemahaman bagaimana untuk kita dapat menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kasih karunia itu saudara kalau kita baca dalam firman Tuhan, menurut firman Tuhan kasih karunia itu terbit dari Allah, berawal dari kenyataan kegagalan moral dan rohani dari manusia. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan harapan untuk kembali bersatu dengan Allah sebagai pencipta, saudara ya. Karena di dalam kitab Roma dikatakan, di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma 5 ayat 12 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, kita lihat kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, kalau manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, apalagi yang bisa diharapkan dalam hidup ini, saudara ya. Sebab hanya kemuliaan Allah yang membuat kita memiliki kehidupan yang sejati, kehidupan yang berkemenangan, saudara ya. Oleh karena dosa, manusia mengalami keterpisahan dengan Allah dan tidak sanggup menghargai hal-hal rohani, saudara. Tidak sanggup menghargai hal-hal yang mulia dari Allah. Karena apa? Terintimidasi oleh kekuatan dosa, saudara ya. Jadi firman Tuhan juga mengungkapkan satu kebenaran siapapun kita, saudara ya, bahwa tekanan kehidupan yang dihadapi mengungkapkan realitas bahwa ternyata sering Tuhan mendapatkan kita umat Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan ada di posisi ini, saudara ya, karena keterpisahan, karena mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian mungkin kita saudara-saudara membiarkan hidup kita itu dikendalikan oleh dosa. Akhirnya kita tidak menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudara ya. Nah, ini yang sering kali tidak bisa kita pungkiri, namanya kita masih di dunia, kita sering kali ada pada posisi seperti ini, saudara. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang seperti ini. Kita harus bangkit, kita harus berubah, mengalami pembaharuan di setiap saat, saudara, agar supaya firman Tuhan itu boleh nyata dalam hidup kita, saudara. Ya, dikatakan firman Tuhan memberikan solusi kepada kita, saudara. Ya, ketika kita dalam keterpurukan, keterpisahan dengan Allah, meskipun kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, kadang-kadang kita ada dalam posisi seperti itu, ya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang tidak asing lagi bagi kita, bahwa keselamatan itu diinisiasi oleh Tuhan sendiri, saudara ya. Untuk apa? Mengembalikan saya dan saudara yang percaya kepadanya kepada nilai yang sejati, berharga, ya, membangkitkan dari kematian rohani dan mewariskan tempat kekal dan mulia melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, kita tahu bersama keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus Yesus di kayu salib bukan saja saudara mencakup aspek kehidupan
keselamatan dari perbudakan iblis, saudara ya, dari perbudakan dosa. Tapi juga saudara keselamatan yang dijamin oleh keselamatan Golgota itu yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah keselamatan dari perbudakan iblis ya. Ketika kita diselamatkan untuk menuju pada kehidupan yang kekal, tentu saja perjalanan kita bukan perjalanan yang mudah. Ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, bukan serta-merta kita sudah menjadi kudus, tidak pernah jatuh saudara ya dalam dosa. Pasti hal itu terjadi saudara ya. Namun firman Tuhan katakan bahwa keselamatan daripada produk-produk dosa itu ya saudara. Kadang kan kita takut ya, kita merasa takut ketika kita melanggar firman Tuhan. Kita khawatir, kita putus asa saudara. Ya, karena hidup kita itu kembali terjerat pada dosa. Tetapi keselamatan oleh kasih karunia ini saudara, membuat kita terbebas atau menang dari produk-produk ketakutan, khawatir, putus asa, bahkan dari murka Allah. Nah itulah keselamatan melalui kasih karunia yang dikerjakan oleh Yesus Kristus ya. Dalam konteks keselamatan yang dikerjakan oleh kasih Kristus itu sempurna saudara ya. Tidak harus dilengkapi oleh jasa dan perbuatan baik kita sebagai manusia. Nah kalaupun di ayat ini kita dikatakan kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik saudara, bukan saudara, perbuatan baik itu kita lakukan bukan untuk melengkapi atau membantu Tuhan dalam mewujudkan rencana penyelamatannya bagi kita manusia, bukan saudara ya. Karena kita diselamatkan hanya karena kita beriman kepada Tuhan. Tidak ada yang kita lakukan. Yesus sudah menyelesaikan itu semua di Golgota. Kita hanya memerlukan iman, saudara. Nah, konteks perbuatan baik ini, saudara, adalah kontradiktif dengan perbuatan-perbuatan baik yang memang tidak diperlukan ketika kita meraih keselamatan itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, Tuhan mencari iman, hanya iman, saudara. Ya, ketika kita jatuh, hidup kembali dalam keterpisahan oleh Allah karena kita melakukan dosa, Tuhan hanya mencari iman, saudara ya, keyakinan atas segala sesuatu yang Tuhan janjikan, bahwa kita ini lebih dari pemenang. Rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara, tidak akan berakhir hanya karena kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Itulah sebabnya kasih karunia Tuhan. Dikatakan kasih karunia Tuhan itu menyelesaikan semuanya bagi kita. Makanya dikatakan jangan kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang baik dan benar yang akan kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan kalau kita jauh dari kasih karunia Tuhan, saudara. Ya, Tuhan terus bekerja dengan alasan kebenaran yang tak dapat Tuhan ingkari. Nah, kenapa Tuhan memperjuangkan kita, saudara? Ketika kita jatuh, Tuhan angkat. Ketika kita menyimpang, Tuhan ambil kembali. Kembalikan di jalan yang benar dengan segala cara, saudara. Tuhan memperjuangkan hidup kita untuk kita tidak gagal dari keselamatan itu, saudara. Ya, karena apa? Kenapa Tuhan terus bekerja memperjuangkan hidup kita? Karena ada alasan-alasan kebenaran yang tidak dapat Tuhan ingkari, yang dicatat dalam firman Tuhan. Nah, kebenaran itu adalah pertama, alasan penyelamatan. Tuhan merencanakan keselamatan yang sempurna bagi kita, saudara. Ya, dalam Efesus pasal 2 ayat 18 dikatakan, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh berjalan masuk kepada Bapa, saudara. Nah, kita lihat, karena kita ini buatan Allah, saudara, makanya kita terus diperjuangkan oleh Allah untuk terus berjalan pada jalan yang pada akhirnya kita masuk kepada persekutuan dengan Bapa di sorga. Saudara, ini tujuan. Kemudian hal yang kedua, alasan penyelamatan, supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Kita menjadi manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan. Seperti yang dicatat di dalam kitab Efesus pasal 2, saudara ya. Kita baca di sana juga. Ada.
Kita dibaharui menjadi manusia yang baru dalam kebenaran dan kekudusan. Makanya tidak heran setiap hari kita diproses oleh Tuhan. Untuk apa? Kita hidup pada satu konsep kebenaran Allah, bukan kebenaran kita manusia, saudara. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, kita terus dibaharui dalam cara kita berpikir, berperasaan, bersikap, bertutur kata, saudara. Kita dikuduskan, kita dibawa pada kebenaran daripada Tuhan, supaya hidup kita memang ada pada posisi hidup menurut standar daripada Tuhan, bukan standar manusia, bukan standar yang kita bangun sendiri, saudara. Tujuannya apa, saudara? Jelas firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tujuannya itu melakukan pekerjaan baik, saudara. Ya, pekerjaan baik di sini, saudara. Saya membaca dalam satu terjemahan, pekerjaan itu tindakan perbuatan apapun. Itu pekerjaan baik. Itu pekerjaan, tindakan perbuatan apapun itu mengarah kepada pekerjaan yang baik, saudara. Karena kan ada orang yang tindakan perbuatannya, saudara, itu bukan perbuatan-perbuatan yang baik, saudara. Tapi sebagai anak Tuhan, kita diingatkan segala tindakan perbuatan kita hendaklah pekerjaan yang baik. Dalam satu terjemahan aslinya agathos, saudara, artinya pekerjaan baik itu bersifat baik, tidak buruk, tidak jahat. Kemudian agathos itu, pekerjaan baik itu, saudara, artinya bermanfaat baik. Bukan mencelakakan orang dan mencelakakan diri sendiri. Kelihatan melakukan sesuatu tetapi tidak membawa manfaat yang baik. Anfaedah, saudara, tidak berguna. Dan kemudian, saudara, pekerjaan baik itu dimaknakan sebagai jujur dan terhormat. Integritas, saudara. Jadi perbuatan baik yang dicatat oleh firman Tuhan ergon itu, saudara, segala apapun yang kita lakukan harus dilandasi dalam kejujuran. Sesuatu yang terhormat, bukan hina, saudara. Perkataan kita, perkataan yang terhormat, bukan hina. Sikap kita adalah sikap yang terhormat, sikap yang jujur, bukan hal-hal yang mendatangkan kehinaan. Saudara, ya itu. Jadi daftar-daftar ini adalah produk daripada kebenaran, saudara. Dikatakan dalam Mazmur pasal 24 ayat 4. Mazmur 24 ayat 4 dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, saudara. Nah, dikatakan ini adalah ciri-ciri orang yang hidup dalam pembaharuan, pengudusan daripada firman Allah, karena telah diselamatkan melalui kasih karunia daripada Tuhan. Nah, saudara, bagaimana ketentuan Allah untuk perbuatan baik itu? Firman Tuhan katakan supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup dalam salah satu terjemahan, saudara, artinya berjalan di dalam perbuatan baik, saudara. Ya, berjalan itu, saudara, dalam satu bahasa aslinya peripateo, saudara, artinya yang mengatur hidup dan perilaku kita. Artinya landasan hidup kita, yang mendominasi hidup kita adalah perbuatan baik. Apa itu perbuatan baik? Sudah kita bahas tadi, bersifat baik, tidak buruk, tidak jahat, bermanfaat baik, jujur dan terhormat. Hidup kita harus dilandaskan dengan itu di dalam hal-hal tersebut, saudara. Hidup kita itu diatur, perilaku kita diatur oleh nilai perbuatan baik, integritas, kejujuran, dalam bersikap, dalam berkata-kata. Tindakan yang membawa faedah, tindakan yang terhormat, saudara. Bukan hina. Nah, pekerjaan baik itu, saudara, menjadi brand, menjadi label yang terlihat dan terbaca oleh orang-orang di sekitar kita, saudara.
pada sepanjang hidup kita. Artinya nilai perbuatan baik itu saudara menjadi gaya hidup kita, bukan situasional saudara. Kalau kita baik-baik saja, kalau keadaan kita baik-baik saja baru kita melakukan perbuatan baik. Kita mau berkata jujur, melakukan kejujuran, melakukan hal-hal yang berfaedah. Nah sebaliknya kalau keadaan tidak memungkinkan, akhirnya memilih untuk melakukan hal-hal yang bukan perbuatan baik. Nah firman Tuhan menentukan saudara, Allah sendiri menentukan supaya kita hidup di dalamnya. Selalu hidup di dalamnya. Bukan tergantung situasi dan kondisi saudara ya. Tidak ada situasi apapun yang menjadi alasan untuk kita mengubah perbuatan baik menjadi perbuatan yang tidak baik. Saudara ya. Sebab itu firman Tuhan katakan mari kita melakukan semuanya seperti kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Karena firman Tuhan katakan sebab upah kita itu berasal dari Tuhan, saudara. Ya, memang tidak mudah untuk melakukan hal yang terhormat, berkata jujur, bersikap jujur, melakukan hal-hal yang membawa faedah, saudara, bagi kita dan orang lain. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita melakukan itu karena alasan Tuhan, maka Tuhan akan terus memberikan kekuatan dan pembelaan kepada kita, saudara ya. Jadi sekali lagi, perbuatan baik dalam konteks ini bukan prasyarat keselamatan, tetapi tanggung jawab dan ucapan syukur atas segala kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Jadi ketika kita menerima kasih karunia diselamatkan, marilah kita bertanggung jawab atas kasih karunia itu dengan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik, menjadi terang, menjadi garam dunia dimanapun kita berada, saudara ya. Jadi kita mengisi waktu hidup kita dengan perbuatan baik yang tentunya bersumber dari Allah, bukan bersumber dari ego manusiawi, saudara. Karena ego manusia memang kelihatan baik, tapi seringkali tidak benar. Seringkali tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau kita berbuat baik karena bersumber alasannya adalah dari Tuhan, dihargai atau tidak dihargai, saudara, kita akan tetap terus berbuat baik. Itu saudara ya. Perbuatan baik kita itu dipengaruhi oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang adalah kasih adanya. Penuh pengampunan, saudara. Yang rela menanggung kelemahan kita, saudara. Seperti itu ya. Jadi firman Tuhan ingin menyampaikan pesan cara terbaik untuk kita berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang kita terima, yaitu kita menjadi penolong bagi sesama. Melalui perbuatan-perbuatan baik kita, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 dikatakan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah ini saudara, perbuatan baik, cara untuk kita berterima kasih atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan beri. Mari kita saling mengasihi. Mengasihi sesama, bahkan firman Tuhan katakan musuh sekalipun harus kita kasihi. Memang tidak mudah saudara ya. Jadi kasih Allah yang begitu besar dalam menyelamatkan kita memang harus mengalir keluar melalui tindakan nyata. Tindakan kebaikan kita bagi orang-orang di sekitar kita, saudara. Apapun faktanya, firman Tuhan katakan kita harus hidup dalam perbuatan baik, saudara. Ya, gak mudah memang, tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan akan terus memberikan kita kekuatan, ya. Itulah tujuan panggilan yang Tuhan telah tujukan bagi saya dan saudara. Kita diselamatkan bukan hanya untuk kita hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita peka terhadap orang lain, saudara. Ada orang anak Tuhan, saudara ya, nggak peka. Ya, saya adalah saudara penganut. Ya, konsep hidup seseorang itu adalah hak dia, bukan hak saya untuk mencampuri atau menghakimi, saudara ya. Ada orang yang sudah kelihatan di depan mata, patut ditolong. Saudara ya, patut
Kita melakukan perbuatan baik untuk menolong dia. Tapi kita cuek dengan alasan rohani. Wah, berdoa saja. Berdoa saja. Mungkin kamu kurang berdoa. Saudara, perbuatan baik itu bukan situasional, saudara. Ketika kita melihat saudara kita perlu dibantu, mari kita bantu. Tidak selalu finansial, saudara. Kalaupun saudara bisa membantu dengan finansial, ya baik. Ya mungkin dengan kata-kata penguatan. Ada ketika dia dalam persoalan, kita hadir untuk memberi kekuatan kepadanya. Dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai perwujudan perbuatan baik. Saudara. Biarkan orang dengan pakaian mereka sendiri dalam melanjutkan hidup, saudara. Itu bukan urusan kita. Kita tidak pantas menjadi hakim bagi mereka. Bagian kita berbuat baiklah bagi mereka yang memerlukan kebaikan. Saudara ya, karena memang itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita pura-pura tidak melihat orang-orang yang memerlukan perbuatan baik kita, saudara. Dalam hal apapun. Karena itulah tujuan kasih karunia dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Teruslah berbuat baik sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kita atas keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dapatkan saat ini. Meteraikan itu dengan kuasa firman, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan berikan kami kemampuan untuk memahami dan mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Agar nama Yesus yang dimuliakan, ditinggikan melalui kehidupan kami. Melalui perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan kebaikan yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk kami kerjakan bagi orang lain, untuk kami bagikan bagi orang lain. Terima kasih kalau Engkau boleh memilih kami untuk menjadi alat bagi kerajaan Tuhan, alat keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami melalui perbuatan-perbuatan baik yang bisa kami lakukan. Terima kasih, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.